Mengenakan seragam Los Blancos memang tidak mudah. Harus ada kerja keras dan pengorbanan. Pilihannya akan dikenang atau akan dilupakan. Mungkin hanya sedikit yang mengingat Fabio Contrao, Antonio Cassano, Arsène Robben, dan beberapa pemain lain. Selain beberapa pemain itu, kalian mungkin lupa 7 pemain ini pernah membela Real Madrid. Mari awali daftar ini dengan tebak-tebakan. Siapa pencetak satu-satunya gol yang menyingkirkan Atletico Madrid dari Liga Champions musim 2014-2015? Kalau kalian tidak tahu jawabannya, itu membuktikan bagaimana Chicharito sudah jadi pemain yang dilupakan di Real Madrid. Striker Meksiko itu bergabung ke raksasa Spanyol setelah mengalami masa sulit di MU asuhan David Moyes. Ia mendarat ke Bernabeu sebagai pemain pinjaman untuk musim 2014-2015. Kedatangan Chicharito memang lebih cocok untuk dianggap sebagai transfer yang aneh. Tidak ada yang menyangka ia akan bergabung dengan Madrid saat itu, di mana para Madridista juga terlalu skeptis terhadap kemampuannya. Tapi alasan utama Chicharito datang adalah sebagai pelapis Benzema. Di musim itu, Alvaro Morata yang merupakan pelapis utama Benzema tiba-tiba hengkang ke Juventus. Mungkin itu yang menjadi alasan utama Chicharito mudah dilupakan oleh Madridista. Seberat apapun latihan di Madrid, ia tidak pernah bisa menggantikan peran Benzema di starting line-up. Setelah masa peminjamannya usai, ia pun hengkang. Meskipun hanya semusim dan mengalami musim yang mengecewakan di ibu kota Spanyol, ia mengaku tidak pernah menyesal berseragam Los Blancos. Meskipun ia mengaku hatinya selalu di Old Trafford, ia tidak punya tempat lagi setelah pulang. Di tahun 2020, Chicharito melanjutkan karirnya di Amerika Serikat bersama LA Galaxy. Bagi pendukung Liverpool, nama jersey Dudek tidak mungkin dilupakan. Ia adalah bagian dari skuad Liverpool yang menjuarai Liga Champions di Istanbul tahun 2005. Dudek bahkan melakukan penyelamatan penting di extra time yang menghindarkan Liverpool dari kekalahan di laga itu. Tapi setelah kehadiran Pepe Reina di Anfield, ia jadi semakin jarang mendapatkan menit bermain. Datanglah tawaran yang mengejutkan dari Real Madrid di tahun 2007. Dudek tahu bergabung ke Real Madrid akan membuat dirinya semakin dilupakan. Kalau di Liverpool saja ia tergantikan oleh Reina, bagaimana ia bisa bersaing dengan Iker Casillas di Madrid? Tapi tawaran dari Real Madrid terlalu manis untuk ia lepeh begitu saja. Los Blancos pun bersedia untuk menyingkirkan Diego Lopez dan Kiko Casillas untuk membuka ruang bagi Dudek. Tapi mau bagaimana lagi, Casillas terlalu hebat untuk digantikan. Dudek bertahan selama 4 musim di Bernabeu, sebelum akhirnya memutuskan untuk pensiun di tahun 2011. Selama 4 musim ia hanya bermain sebanyak 12 kali. Setelah itu Real Madrid pun merekrut Kiko Casillas dan Diego Lopez kembali untuk jadi kiper pelapis Casillas. Masih di ranah Liverpool tapi berbeda dengan Dudek, Fabinho memperkuat Real Madrid terlebih dahulu sebelum berseragam The Reds. Gelandang Brazil itu memperkuat Los Merengues bahkan sebelum bergabung dengan AS Monaco. Fabinho diboyong Madrid dari Rio FFC untuk bergabung dengan tim muda Los Blancos, Real Madrid Castilla. Di musim 2012-2013 ia tampil bersama tim Castilla di 30 pertandingan. Ia juga mencetak 2 gol dan 1 assist di musim itu. Fabinho hanya sempat bermain selama 14 menit untuk tim senior. Itu di pertandingan La Liga melawan Malaga tahun 2013. Madrid menang dengan skor 6-2. Fabinho bahkan memberikan assist untuk Di Maria. Itu adalah satu-satunya Fabinho merumput bersama El Real di Bernabeu. Melihat catatannya itu, wajar jika ia dilupakan sebagai pemain Madrid. Ia tidak pernah bisa benar-benar menembus tim utama. Mungkin salah satu sebabnya, saat itu Los Blancos sedang dilatih Mourinho. Ia terkenal tidak suka memberikan kesempatan kepada pemain muda.
Selain Fabinho, tidak banyak yang bisa diceritakan dari karir Adebayor di Real Madrid. Toh ia juga hanya setengah musim saja di Bernabeu. Sebelumnya Adebayor adalah penyerang yang mematikan di era 2000-an di Inggris. Adebayor sangat bisa diandalkan oleh Arsenal dan Manchester City. Meskipun ia merupakan striker tajam, Adebayor tidak masuk dalam rencana masa depan Roberto Mancini di City. Mengingat saat itu, Manchester Biru juga baru saja membeli Edin Dzeko. Striker asal Togo itu pun dipinjamkan ke Real Madrid. Sebenarnya catatan Adebayor di Spanyol tidak terlalu buruk. Ia mencetak 8 gol dari 22 penampilannya di semua kompetisi. Ia juga membantu pasukan Jose Mourinho untuk mendapatkan gelar Copa del Rey. Itu jadi satu-satunya trofi yang Madrid dapat musim itu. Namun, Mourinho menolak untuk memperpanjang atau mempermanenkan kontrak Adebayor. Mau lebih melihat potensi dari Benzema dan ingin memberinya lebih banyak kesempatan. Petualangan Adebayor selama 6 bulan di Madrid pun usai tanpa kesan yang melekat di ingatan para Madridista. Diego Llorente adalah lulusan asli Akademi Real Madrid. Meskipun begitu, ia tidak pernah berekspektasi untuk menembus skuad utama El Real, mengingat sengitnya kompetisi di starting line up Real Madrid. Ia bergabung dengan Real Madrid Castilla di tahun 2013, tapi baru bisa menembus tim utama di tahun 2016. Tapi persaingan posisi bek tengah tim utama terlalu sulit baginya. Ia hanya bermain 3 kali dengan total 66 menit penampilan. Setelah itu, Llorente menjalani masa peminjaman di Malaga sebelum akhirnya dijual ke Real Madrid, di mana ia jadi berkembang di klub itu. Di musim panas 2020, ia dibeli oleh Leeds yang baru pertama kali promosi ke Premier League sejak tahun 2004. Llorente tidak mendapatkan banyak menit bermain di sana. Di tahun 2023, ia pun dipinjamkan ke AS Roma. 4 musim berseragam Bayern Munchen dan beberapa penampilan penting bersama tim Bavaria itu cukup untuk membuat Jose Mourinho membeli Hamid Altintop di tahun 2011. Namun gelandang berdarah Turki Jerman itu harus berjuang setengah mati untuk bisa bertahan di ibu kota Spanyol. Cedera punggung yang dideritanya itu membuat Hamid tidak bisa merumput untuk waktu yang cukup lama. Tercatat, ia hanya tampil 12 kali di semua kompetisi dan hanya 5 pertandingan yang ia mainkan di La Liga. Selain karena cedera, gelandang Turki itu juga mengaku merasa tertekan selama berada di Bernabeu. Banyak pemain bintang saat itu seperti Cristiano Ronaldo, Casillas, Higuain yang membuatnya tidak merasa punya tanggung jawab yang lebih besar. Itu pun mulai mempengaruhi mentalnya. Ia hanya mampu bertahan 1 musim di Real Madrid. Di akhir musim 2011-2012, ia memohon kepada Mourinho untuk dilepas. Meskipun ia masih punya sisa kontrak 3 tahun dan belum punya klub lain yang bersedia menampung dirinya. Pada Januari 2017, ia pulang ke Jerman untuk membela Darmstadt. Setahun kemudian, ia mengumumkan pensiun di usia 36 tahun. Kompatriot Hamid juga tidak terhindarkan kena label terlupakan di Real Madrid. Nuri Sahin dibeli di tahun yang sama dengan Hamid Altintop. Kalau Hamid direkrut dari Bayern Munchen, Nuri Sahin direkrut dari rivalnya, Borussia Dortmund. Nasib Sahin di Bernabeu kurang lebih sama. Ia tidak terpakai dan hanya menjalani 10 pertandingan. 4 diantaranya adalah pertandingan La Liga. Karir Sahin jadi berantakan setelah bergabung Madrid. Pada akhir musim 2011-2012, Sahin dipinjamkan ke Liverpool. Di klub Merseyside, dirinya ternyata juga tidak terpakai. Di tahun 2020, ia pulang kampung ke Turki untuk membela Antalyaspor, sebelum akhirnya mengumumkan pensiun pada tahun 2022. Setelah pensiun, Sahin mengambil posisi sebagai Head of Football di Antalyaspor.